Selamat pagi Sobat Ediscore di seluruh Nusantara. Apa kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan umur panjang ya untuk bisa berkumpul bersama, mungkin di tengah work from home, atau bagi Anda yang sudah mulai masuk atau work from office. Nah, ini dalam keadaan sehat-sehat selalu, senantiasa diberikan kemudahan untuk beraktivitas, dan alhamdulillahnya lagi, kita masih diberikan umur panjang untuk bisa masuk di tahun 2021. Oh iya, selamat tahun baru buat seluruh Sobat Ediscore yang bergabung pada kesempatan program Bincang Santai. Ada saya Daryl Adam di sini yang kembali menemani Anda 30 menit lebih sedikit deh. Kita akan coba ngobrol tentang apa dan bagaimana hal yang jadi sebuah resolusi dari Pevindo Biro Kredit. Nah, bagi Anda Sobat Ediscore yang belum bergabung, silakan bisa bergabung. Nah, kalau misalnya Sobat Ediscore yang ingin tahu lebih jauh tentang apa saja sih program-program yang senantiasa coba ditayangkan lewat Instagram Live ini, jangan lewatkan setiap 2 minggu sekali. Bincang Santai bersama dengan banyak narasumber akan memberikan banyak edukasi dan juga literasi tentang kebutuhan Anda pastinya. Saya hari ini tidak ingin berlama-lama, karena biasanya kan kita bicara masalah keuangan ya, tapi mengawali awal tahun 2021 ini, kita akan coba ajak Anda untuk kembali melihat apa saja yang harus Anda persiapkan, do and don'ts-nya, termasuk tentang credit score dan juga credit report. Nah, kalau dulu kita sempat membahas hal ini di awal-awal pertemuan dalam program Bincang Santai, tapi kita akan coba bahas lebih detail lagi bersama dengan Direktur Utama Pevindo Biro Kredit Ediscore. Nanti kita akan coba bergabung dengan Pak Yohanes Arts Abimanyu. Nah, bagi Anda yang belum bergabung, silakan Anda bisa coba bergabung bersama kami, atau paling tidak Sobat Ediscore bisa menginformasikan kepada mungkin juga kolega Anda bahwa setiap 2 minggu sekali, terhitung mulai hari ini, kita akan coba adakan satu bentuk edukasi ringan, santai, menemani aktivitas Anda dalam Bincang Santai. Nah, ini kita sudah coba terhubung dengan Pak Yohanes Arts Abimanyu, atau yang akan bersama Pak Abi. Kita akan ngobrolin tentang yuk cek credit score dan credit report bersama dengan Pevindo Biro Kredit. Sambil menunggu nih. Nah, bagi Anda Sobat Ediscore yang ingin bergabung, yang ingin berinteraksi, nanti boleh ya tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat kami ya, yang sudah ada. Jadi yang mau tanya-tanya tentang bagaimanakah tahun 2021 ini, apakah memang secara kredit itu lebih menguntungkan atau bagaimana, silakan nanti bisa bergabung di kolom chat kami. Kita akan coba sambut langsung Pak Yohanes Arts Abimanyu. Pak Abi, silakan Pak Abi. Nah, ini dia. Selamat pagi Pak Abi. Selamat pagi Mas Daryl, selamat pagi Sobat Ediscore semua. Selamat tahun baru ya Pak Abi. Selamat tahun baru. Ya, semoga gimana? ini lebih baik ya dari tahun sebelumnya, dan juga semoga kita selalu sehat. Itu yang paling penting, Mas. Mudah-mudahan ya. Ya, betul sekali Pak Abi. Saya setuju kalau sehat itu paling penting. Kita bisa melakukan banyak hal kalau kita sehat ya Pak Abi ya. Betul sekali. Gimana? Ada hal baru apa nih yang dilakukan sama Ediscore khususnya di tahun baru? Boleh kasih gambaran sedikit? Iya, baik. Jadi kita sudah melewati ya tahun 2020, Mas Daryl, dengan berbagai macam tantangan tentu saja yang kita lewati bersama, dan juga tantangan ini masih terus kita harus lalui di tahun 2021 ini. Walaupun kita ketahui bahwa vaksin ya sudah tersedia, tapi kita masih harus menunggu, dengan sabar kapan itu bisa didistribusikan atau diberikan kepada kita masyarakat. Nah, tahun 2021 ini Ediscore mengawali langkah di tahun ini tentu saja dengan optimisme yang tinggi. Setelah tahun lalu kita juga tentu mengalami berbagai macam tadi tantangan dan gejolak ya. Tapi kami melihat di tahun ini cukup ada opportunity atau kesempatan yang baik bagi kita semua untuk dapat meningkat dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya. Dan tahun ini beberapa hal tentu ingin kami coba untuk berikan khususnya kepada seluruh Sobat Ediscore mengenai informasi-informasi atau sharing-sharing dari kami tentang berbagai hal, khususnya baik dari sisi perkreditan maupun juga hal-hal lain yang menarik. Nanti kami berikan dalam waktu setiap 2 minggu. Jadi bukan saja kita mengulas tentang informasi perkreditan, tentang keuangan,
namun juga nanti di tahun ini kami akan memberikan informasi-informasi lain seputar operasional atau seputar hal-hal yang terjadi di ID Score. Seperti itu Mas Daryl. Oke, Pak Abi, kalau di 6 bulan terakhir menjelang penghujung 2020 kan kita berbincang dengan banyak sekali topik, kemudian juga narasumber yang kompeten di bidangnya. Boleh sedikit dibocorin nggak Pak Abi? Kira-kira apa yang menjadi sebuah bentuk edukasi yang akan diberikan sama ID Score untuk bisa menjadi satu konsep di tahun 2021 lebih mengarah kemana nih kira-kira arah perbincangan santainya ini? Iya, di tahun 2021 yang pertama adalah kami ingin terus mengedukasi, khususnya adalah ke masyarakat. Jadi kalau tahun lalu kami banyak lebih berinteraksi kepada lembaga keuangan, itu Mas Daryl. Tahun ini kami ingin mencoba untuk berinteraksi secara langsung kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh Sobat ID Score yang ada. Jadi ini konsepnya adalah kami ingin mencoba untuk tahun ini untuk lebih mendekat kepada masyarakat, memberikan awareness kepada seluruh Sobat ID Score. Itu yang pertama, konsep awal. Kemudian konsep berikutnya adalah di bincang santai ID Score ini nanti tadi sebagaimana saya sampaikan, kita memang akan coba untuk memberikan nuansa yang berbeda. Nuansa yang berbeda dalam pengertian tidak hanya mengulas kehidupan terkait dunia perkreditan, tapi juga hal-hal lain yang mungkin bisa memberikan inspirasi bagi Sobat ID Score. Sebagai contoh, pertama kami ingin memperkenalkan apa itu Pevindo Biro Kredit ID Score, sebagai contoh seperti itu. Kedua, kami juga ingin memberikan tips bagaimana mengelola keuangan yang baik di masa pandemi. Kemudian sebagai contoh lagi nanti kita akan ada topik menarik bagaimana berkarir di ID Score. Oh, ada kesempatan ya berarti ya. Dan kondisi kita sehari-hari coba akan kami ulas di tahun 2021 ini untuk memberikan gambaran bagi Sobat ID Score. Nah, ini adalah upaya kami untuk terus memberikan awareness kepada seluruh Sobat ID Score dan juga semakin dekat. Kita semakin dekat dengan Sobat ID Score semuanya. Oke, baiklah. Jadi ini udah kita bocorin nih Sobat ID Score ya. Jadi buat Anda yang ingin tahu konsep seperti apa di tahun 2021 ini sudah dijabarkan sama Pak Abi tadi. Oke, Pak Abi, kalau kita bicara masalah resolusi, saya selalu menjadikan ini sebagai sebuah awal perbincangan ya. Ketika tahun berakhir, kan kita akan coba review sedikit tuh. Oh, saya tuh secara resolusi udah mendapatkan ini, itu. Tidak hanya resolusi yang berhubungan dengan pribadi, bahkan perusahaan pun, company pun, organisasi atau apapun juga, lembaga segala macamnya, itu pasti punya satu indikasi, oh yang ini belum berhasil nih saya wujudkan nih secara kemampuan. Kayaknya boleh dicoba di tahun depan nih. Nah, boleh kita throwback ya ke belakang kira-kira. Apa sih keinginan dari Pevindo atau ID Score yang belum terwujud di 2020 tapi coba dimaksimalkan nih di 2021. Termasuk ini korelasinya dengan cek kredit score dan juga kredit report kita. Nah, bagaimana Pak Abi menjelaskannya, Pak Abi? Ya, ada dua hal sih yang pertama. Yang pertama adalah kami tadi sebalik lagi, hal yang belum tercapai di tahun 2020 adalah pertama adalah kami ingin terus berdekat dengan seluruh Sobat ID Score. Artinya kami ingin ID Score ini menjadi bagian dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi hal-hal terkait kredit scoring, kredit report itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Itu yang menjadi istilahnya hal yang belum atau masih terus kami ingin capai. Ya, karena kami melihat bahwa masyarakat Indonesia masih belum seluruhnya memiliki informasi, khususnya informasi atau pemahaman bahwa bagaimana pentingnya kredit score dan kredit report. Itu konsep yang pertama yang ingin istilahnya menjadi PR bagi kami, hal yang belum dicapai di tahun lalu. Konsep yang kedua atau hal yang belum tercapai juga di tahun lalu adalah kami ingin menjadi bagian, bukan saja menjadi bagian dari masyarakat, tapi ingin menjadi bagian dari industri keuangan
pada umumnya dalam hal pemberian kredit kepada masyarakat. Jadi kami ingin menjadi salah satu bagian dari proses bisnis dari lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Jadi kami berharap bahwa lembaga keuangan itu juga aware mengenai pentingnya atas layanan dari credit scoring dan credit report agar memudahkan mereka dalam melakukan proses penyaluran perkreditan ataupun dalam proses bisnisnya. Dua hal itu, Mas Daryl, yang menjadi tantangan atau hal yang belum kami capai di tahun-tahun lalu khususnya. Dan ini menjadi challenge, tantangan kami di tahun 2021 dan tentu saja terus ke depan. Iya, baiklah. Semoga semuanya bisa tercapai dan juga terwujud ya Pak Abi ya. Oke Pak Abi, begini Pak Abi. Ini menarik. Di awal tahun 2021 kita diajak untuk cek credit score dan juga credit report kita. Kita harus cek gitu loh. Kenapa kok begitu penting Pak Abi? Ini menjadi sebuah bahasan di awal tahun sehingga saya kurang paham juga apakah ini berusaha untuk menimbulkan awareness-nya kepada Sobat Ediscore untuk bisa lebih aware lagi tentang credit scoring kita, credit report, dan kenapa harus dibahas di awal tahun tentang permasalahan ini Pak Abi? Oke, baik. Saya coba dulu definisikan credit report dan credit scoring ya Mas Daryl, biar Sobat Ediscore semua ingat lagi ini apa. Jadi, kalau kita bicara credit report, itu adalah suatu laporan yang berisi mengenai informasi-informasi terkait pinjaman kita, terkait kredit kita, terkait fasilitas-fasilitas yang sifatnya kita miliki ataupun yang belum istilahnya masih terhutang. Sebagai contoh, misalnya laporan perkreditan itu isinya bisa berisi tentang data-data pinjaman kita di kartu kredit, data-data pinjaman kita di KPR misalnya di bank gitu ya, atau KTA ya, atau juga pinjaman mobil gitu ya, ataupun pinjaman-pinjaman lainnya kita di pinjaman di peer-to-peer lending seperti itu. Nah, laporan-laporan tersebut berisi keseluruhan informasi yang dimiliki oleh individu seperti kita misalnya sebagai contoh. Ya. Itulah yang bercerita tentang laporan perkreditan atau credit report. Kemudian kita masuk ke credit scoring. Apa itu credit scoring? Credit scoring adalah suatu angka yang menunjukkan profil risiko kita. Profil risiko kita dari yang baik atau sedang atau kurang baik yang digunakan untuk menunjukkan kelayakan kita apabila kita ingin memperoleh atau mengajukan suatu kredit. Ya. Jadi dua hal ini sangat saling berkaitan. Laporan perkreditan atau credit report itu menjadi salah satu merupakan salah satu hal untuk menghitung kredit scoring kita. Itu Mas Daryl. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan, mengapa nih kita perlu di awal tahun mengecek credit score dan credit report kita? Jadi kalau kita kemarin sudah melalui berbagai tantangan di tahun 2020, mungkin ada yang baik, namun ada yang kurang baik, gitu ya. Baik khususnya dari sisi kehidupan kita sehari-hari, gitu, Mas Daryl. Nah, kita di awal tahun ini tentu ingin memiliki suatu resolusi. Tadi kalau dibilang apa sih yang belum tercapai, gitu ya. Mungkin di tahun itu kita banyak terhambat atau belum bisa direalisasikan dalam hal misalnya kita ingin memenuhi keinginan kita atau kebutuhan kita terkait misalnya kepemilikan rumah gitu ya, atau misalnya kepemilikan mobil gitu, ataupun bahkan kebutuhan modal kerja misalnya seperti itu. Nah, sementara karena kondisi yang belum memungkinkan. Nah, di tahun ini tentu dengan optimisme yang baru kita berharap apa yang masih belum tercapai di tahun-tahun sebelumnya itu dapat tercapai di tahun ini. Sebagaimana tadi saya sampaikan, misalnya kita ingin memiliki rumah, ingin kredit rumah, kredit mobil gitu, atau ingin kredit untuk
kebutuhan modal kerja, membuka usaha baru. Nah, sebelum kita melakukan hal tersebut, perlu diperhatikan bahwa lembaga keuangan dalam hal melakukan penyaluran perkreditan selalu melihat track record kita. Selalu melihat track record. Selalu melihat laporan perkreditan kita ataupun fasilitas-fasilitas yang pernah kita miliki sebelumnya dan bagaimana riwayat pembayarannya. Itu sebagai track record ya berarti ya. Betul. Di sisi lain, lembaga keuangan tentu juga akan melihat bagian dari profil risiko kita yang tercermin dari credit scoring. Nah, kedua hal tersebut itu harus di-maintain atau dijaga oleh individu dari seperti kita-kita agar memastikan bahwa laporan perkreditan kita sudah tepat. Artinya jangan sampai ada informasi yang salah yang terdapat dalam laporan perkreditan kita atau credit report kita. Sebagai contoh, misalnya kita tidak meminjam di tempat A, tetapi ternyata kok di dalam laporan saya ada pinjaman di tempat A yang tidak kita ketahui. Nah, ini harus dicek. Kita ingin memastikan, kita harus pastikan sekali lagi bahwa pinjaman-pinjaman kita yang sebelum-sebelumnya itu benar, sudah benar tercatat. Seperti itu, Mas Daryl, supaya jangan sampai ada kesalahan dalam laporan di perkreditan kita. Nah, ini tujuannya tentu saja untuk membantu diri kita sendiri. Ini balik lagi adalah sebagai bagian dari self-checking kita sendiri untuk memastikan bahwa informasi yang kita miliki itu sudah benar. Bukan cuma mengenai laporan perkreditan, tapi juga bisa saja data-data pribadi kita. Sebagai contoh, misalnya nama kita sudah benar belum, alamat kita sudah benar belum, gitu ya, nomor telepon kita sudah benar atau belum. Nah, hal-hal tersebut harus kita verifikasi, khususnya adalah di awal-awal tahun ini. Sebelum jadi lebih ke yearly checking ya, Pak Abi ya? Ya, yearly checking. Sebelum kita melakukan aktivitas kita nih di dalam tahun ini. Jangan sampai nanti misalnya sebagai contoh, anggap di bulan Februari kita akan mengajukan kredit, tapi data-data kita masih belum benar nih. Gitu. Ya, Mas Dan. Jadi kita harus pastikan bahwa data-data kita, data-data yang tertera di laporan perkreditan itu sudah benar adanya. Nah, inilah yang perlu kita pastikan untuk seluruh sobat ID Score, bahwa hal tersebut kiranya penting sebelum kita melakukan aktivitas kita berikutnya. Oke, baik. Tahan sebentar nih, jangan kita penuhi dengan edukasi dulu nih. Saya mau ingetin untuk sobat ID Score yang ingin mengikuti kuis. Nah, nanti silakan nanti bisa ikuti kuis karena pengumumannya dilakukan di hari ini ya, betul ya? Jadi silakan aja untuk Anda. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini, oke. Dari Cindy _ Nadia, gimana resolusi ID Score Pak di tahun 2021 ini Pak Abi? Oke, ini udah langsung ke resolusi loh Pak Abi. 2021 tuh konsepnya seperti apa kira-kira resolusinya? Silakan Pak Abi. Ya, tadi saya sampaikan di awal, resolusi tahun ini kita berharap adalah kita semakin dekat lagi dengan seluruh sobat ID Score melalui media-media sosial seperti ini, gitu ya, melalui temu bincang santai di setiap 2 mingguan, sehingga harapannya adalah seluruh sobat ID Score mengenal apa itu ID Score Pevindo Biro Kredit, dan khususnya adalah juga bukan cuma saja mengenal, tapi lebih penting sobat ID Score itu mengetahui tadi kembali pentingnya laporan perkreditan, pentingnya credit score bagi masing-masing individu. Itu resolusi kami di tahun 2021 yang paling penting untuk sobat ID Score. Ya, baik Pak Abi, saya izin menanyakan Pak Abi, kalau misalnya ada sobat ID Score yang baru bergabung menjadi bagian dari ID Score sendiri, kan kalau mendengar istilah cek credit score, cek credit report kita, ini masih terdengar agak sedikit awam ya Pak Abi ya. Apakah mungkin ini bisa melakukan self checking Pak Abi, atau harus menghubungi Pevindo Biro Kredit untuk tahu lebih jauh tentang credit scoring kita dan juga credit report kita? Ya, jadi memang ini tadi sebagai jawaban adalah ini resolusi kami untuk mendekatkan diri kepada seluruh sobat ID Score. Jadi memang di awal-awal tahun ini
masih dalam proses self-checking, artinya perlu datang ke kantor ID Score untuk melakukan pengecekan atas laporan perkreditan atau laporan kredit scoringnya. Namun dalam tahun ini pula kami ingin mengembangkan suatu teknologi yang memungkinkan Sobat ID Score untuk mengecek secara langsung melalui gadget yang dimiliki. Baik melalui smartphone, melalui website, ataupun melalui perangkat elektronik yang dimiliki. Tujuannya tadi kembali ke fungsi kami ingin mendekatkan diri kepada Sobat ID Score, gitu. Jadi ini adalah suatu upaya kami membangun teknologi yang akan memudahkan Sobat ID Score untuk melakukan pengecekan atas laporan perkreditannya dan juga scoringnya. Seperti itu, Mas Daryl. Oke, baiklah. Ini Mbak Cindy kembali bertanya nih Pak Abi. Pak Abi dan juga Mas Daryl, apakah untuk mengetahui credit score itu, individu itu harus punya pendapatan tetap, Pak? Nah, faktanya sekarang orang yang nggak punya pendapatan tetap tuh ternyata income-nya jauh lebih banyak ya Pak Abi ya. YouTuber, vlogger itu, wah itu angkanya fantastis tuh Pak Abi. Gimana kira-kira Pak Abi? Bang kadang-kadang nilai nggak baik, tapi income-nya luar biasa. Ya, sebenarnya tidak perlu. Jadi dalam credit scoring tadi saya sampaikan bahwa credit scoring itu dihitung berdasarkan data-data atau informasi-informasi perkreditan. Jadi kami tidak memasukkan faktor pendapatan di dalam perhitungan credit scoring. Oke, baik. Jadi buat seluruh Sobat ID Score, walaupun tidak ada pendapatan tetap, tadi pertanyaan seperti itu ya Mas Daryl ya, tidak ada pendapatan tetap, itu dapat melakukan pengecekan atas kredit scoringnya dan juga dapat mengecek laporan perkreditannya, kredit reportnya. Karena yang dilihat di dalam laporan tersebut adalah data-data atau informasi-informasi perkreditan Sobat ID Score semuanya, gitu. Sebagai contoh tadi saya sampaikan di awal, misalnya kita punya kartu kredit mungkin nggak cuma satu, ada 2, ada 3, ada 4 gitu. Nah itu dipastikan bahwa benar memang fasilitas-fasilitas saya itu sudah tercatat dengan baik. Oke. Seperti itu. Atau sebagai contoh lagi tambahan, kita punya pinjaman lainnya. Nah ini kita pastikan, kita cek udah benar belum nih pencatatannya. Karena kalau tidak benar, yang rugi kan kita. Ya betul. Ya, yang rugi kan kita sendiri kalau pencatatannya tidak benar. Nah, ini ada kesempatan apabila Sobat ID Score melakukan pengecekan atas data-data pribadinya sendiri nih. Jadi bukan data-data orang lain ya Mas Daryl, data-data pribadinya sendiri dicek. Kemudian apabila ada kesalahan, disampaikan saja ke ID Score, ini ada kesalahan. Nanti ID Score akan membantu ke lembaga keuangan untuk agar mereka melakukan perbaikan, seperti itu. Oke, Pak Abi, kita simulasi sedikit ya. Ini misalnya lepas dari pandemi COVID-19, kan tadi Pak Abi mengatakan kalau untuk bisa mengeceknya memang harus datang secara konvensional ke kantornya ID Score. Apa dokumen yang perlu dipersiapkan Pak Abi untuk bisa mengecek credit scoring kita, credit report kita? Itu harus bawa apa kira-kira? Tentu saja harus bawa dokumen identitas ya, khususnya adalah KTP. Itu. Cukup jadi KTP dan pendukung lainnya ya? Ya, karena kita akan mengecek bahwa memang KTP ini valid atau tidak, seperti itu, Mas. Oke, baik. Nah, ini jadi satu masukan juga nih buat Anda Sobat ID Score nih, kalau yang ingin mungkin mengecek credit report atau mungkin juga credit score-nya, silakan nanti bisa konfirmasi dulu deh ke customer service dari Pevindo Biro Kredit untuk tahu rules-nya seperti apa. Oke, saya mau fokus ke pertanyaan dulu. Ini Jazadin ya. Oke, ini dulu ya. Ini kita kesini dulu. Mbak Cindy nanya lagi nih. Baik Pak, namun untuk mengajukan KPR sepertinya harus punya pendapatan tetap Pak. Bagaimana solusinya? Wah, ini masalah bankable atau not bankable nih Pak Abi, ini jadi kendala juga nih. Oke, baik. Gimana Pak Abi? Ya, pendapatan tetap itu tentu saja bagian dari lembaga keuangan ya. Lembaga keuangan kan juga harus memastikan bahwa KPR-nya terbayar ya, itu pasti dong.
Betul. ya kan? Jadi memang itu adalah bagian dari mitigasi risiko dari lembaga keuangan untuk memastikan bahwa KPR terbayar. Jadi itu adalah bagian memang untuk memastikan tadi sekali lagi KPR terbayar, supaya oleh karena itu individu gitu ya harus juga memiliki kapabilitas, kalau dibilangnya seperti itu ya, kapabilitas untuk melakukan pembayaran. Nah, pengecekannya tentu dari lembaga keuangan ya. Lembaga keuangan akan melihat bagaimana nih individu tersebut, dari mana individu tersebut akan membayar hutang-hutangnya, seperti itu. Nah, itu akan dilihat dari pendapatan-pendapatan yang dimiliki tentu saja. Kan bisa saja tadi kalau Mas Daryl bilang YouTuber gitu kan, walaupun kan pendapatannya sudah jelas dari mana. Nah, itu adalah bagian tentu saja mitigasi risiko dari lembaga keuangan. Mereka harus tahu calon debiturnya itu bagaimana cara membayarnya. Nah, itu kan agar memastikan pinjaman yang diberikan tentu saja dapat kembali. Seperti itu, Mas Daryl. Oke, baik. Saya izin ke pertanyaan berikutnya ya, Pak. Dari Selviat Putri, izin bertanya Pak Abi, apakah hubungan antara Pevindo dengan pasar modal, Pak? Apakah jangkauan ID Score ini tidak hanya di lembaga keuangan saja, namun juga mencakup pasar modal? Wah, ini teknis nih pertanyaan nih Pak Abi. Silakan, gimana? Oke, baik. Jadi tadi saya sampaikan ID Score ini adalah mengelola informasi perkreditan, perkreditan individu ya, sehingga memastikan bahwa individu-individu tersebut harus memiliki meyakinkan bahwa data-data perkreditannya itu harus baik, itu ya, seperti itu. Jadi harus dilakukan pengecekan. Nah, ID Score ini adalah lembaga yang melayani sebagai pendukung infrastruktur industri keuangan. Industri keuangan itu luas, artinya industri keuangan bukan saja bank, tapi juga perusahaan pembiayaan, namun juga pasar modal. Nah, bagaimana dukungan ID Score terhadap industri pasar modal? Pertanyaan seperti itu, mungkin ya. Nah, kalau kita ketahui di pasar modal, tentu apabila kita ingin berinvestasi melalui pasar modal, kita biasanya individu ya, kita investor itu akan menghubungi perusahaan sekuritas, gitu ya. Ya, perusahaan sekuritas dari situ. Nah, kemudian perusahaan sekuritas itu tentu ada fasilitas yang disebut namanya fasilitas margin. Artinya fasilitas margin itu adalah investor bisa melakukan pinjaman atas kepada perusahaan sekuritas tentu saja untuk melakukan investasi. Jadi bukan dananya dia, bukan uangnya dia, tapi dia pinjam uang ke perusahaan sekuritas untuk melakukan investasi di pasar modal. Ya. Nah, tentu saja perusahaan sekuritas ingin mengetahui profil dari investor tersebut. Layak nggak diberikan pinjaman? Itu Mas Jan. Ya. Nah, perusahaan sekuritas harus mengecek ke ID Score untuk memastikan investor tersebut layak diberikan pinjaman atau tidak. Nah, itulah dukungan dari ID Score kepada industri pasar modal. Jadi kami memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan sekuritas yang akan memberikan fasilitas margin atau fasilitas pendanaan pembiayaan kepada calon investornya. Seperti itu, Mas Daryl. Berarti ini kalau secara teoritis ya itu adalah membentuk sebuah simbiosis juga ya, ada satu hubungan dan juga keterkaitan yang erat ya, dan digunakan untuk memfasilitasi kredit dari para nasabah juga ya Pak Abi ya? Ya, betul. Jadi selama bentuknya adalah pemberian fasilitas atau pemberian kredit, itu maka ID Score bisa mendukung kepada seluruh lembaga keuangan atau seluruh industri yang ada di Indonesia. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi nih Pak Abi. Apakah kredit skor pribadi saya bisa saya gunakan Pak untuk pengajuan kredit ke bank atau lembaga keuangan lainnya? Nah, bisa nggak kira-kira Pak? Jawabannya bisa sekali. Oke. Bisa sekali karena dari situlah sebenarnya salah satu
analisa perkreditan yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Oke. Jadi misalnya saya gitu ya, atau siapapun ya, Sobat ID Score, sudah mengecek atau meminta laporannya, meminta credit scoringnya, meminta credit reportnya ke ID Score. Ya, dari situ Sobat ID Score bisa tadi sambil mengajukan aplikasi ke bank atau perusahaan pembiayaan, membawa juga credit scoring yang sudah dicek atau sudah dimintakan ke ID Score. Nah, dari situ salah gitu Pak. Ya, itu adalah sebagai salah satu dokumen yang bisa memperkuat paling tidak kesempatan sekali lagi ya, kesempatan Sobat ID Score untuk mendapatkan perkreditan. Karena saya bilang kesempatan karena lembaga keuangan punya kriteria-kriteria lain, tentu saja. Tambahan kriteria seperti tadi, misalnya pendapatannya cukup tidak untuk membayar, seperti itu. Nah, kan itu ada kriteria lain seperti itu yang dimiliki oleh lembaga keuangan. Tapi saya sampaikan bahwa informasi yang dimiliki credit scoring atau credit report yang ditarik oleh Sobat ID Score atau diakses Sobat ID Score sendiri, itu bisa digunakan oleh Sobat ID Score dalam mengajukan perkreditan sebagai salah satu tambahan dokumen. Ya, baik. Saya mau ke pertanyaan berikut lagi dari SWT Plus. Pak Abi, bagaimana memperbaiki kredit scoring kita, Pak? Apakah ada pemutihan di tahun keberapa atau harus bagaimana ya kira-kira? Wah, ini pemutihan KSN, sekarang sama SIM udah ada pemutihannya lagi nih. Gimana Pak, untuk memperbaiki kredit scoringnya bagaimana sih caranya? Iya, kalau pemutihan itu kayak seperti restructuring kredit gitu ya, enggak. Jadi memang perlu diperhatikan juga nih buat Sobat ID Score bahwa meningkatkan credit scoring itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan kita menurunkan credit scoring kita gitu. Jadi effort yang dibutuhkan meningkatkan itu lebih lama dibandingkan menurunkan credit scoring. Mengapa demikian? Nah, pertanyaannya mengapa demikian? Karena sekali kita, sebagai contoh ya, lupa membayar atau tidak mampu membayar atas fasilitas kredit kita, kartu kredit kita atau apapun, itu otomatis langsung menurunkan kredit scoring kita. Secara otomatis tuh ya? Secara otomatis. Jadi begitu kita misalnya di bulan ini lupa membayar gitu atau tidak membayar gitu ya atas fasilitas pinjaman kita, tentu saja di bulan berikutnya otomatis kredit scoring kita akan langsung turun. Bagaimana kita meningkatkannya lagi? Tentu saja harus pelan-pelan. Itu prosesnya lebih lama. Karena perhitungan atas data-data untuk perhitungan kredit scoring itu dilakukan minimal antara 6 sampai 1 tahun. Jadi data-data yang digunakan untuk menghitung kredit scoringnya itu adalah minimal 6 sampai 1 tahun. Jadi itu akan terus terbaca, Mas Daryl. Akan terus terbaca bahwa yang bersangkutan atau Sobat ISO pernah tidak membayar. Nah, oleh karena itu makanya apabila kita ingin memperbaiki kredit scoring kita harus terus secara konsisten membayar pinjaman-pinjaman kita, gitu. Itu harus konsisten sampai dengan tadi antara 6 sampai 1 tahun. Itu secara konsisten harus kita terus bayar supaya pada tahun berikutnya, gitu ya, pada saat perhitungan kredit scoring yang berikutnya di tahun berikutnya itu sudah lebih baik lagi dibandingkan dengan tadi misalnya sebelumnya. Iya, berarti terhitung lama juga ya Pak Abi ya? Lama, makanya tadi saya sampaikan di awal, menurunkan credit scoring itu sangat mudah dibandingkan meningkatkannya lagi gitu. Jadi oleh karena itu Sobat ID Score mesti hati-hati, artinya terhadap fasilitas pinjaman yang dimiliki. Kalau kita punya pinjaman harus bayar sesuai jatuh tempo yang
sudah ada. Daftar. Betul. Oh, kayak nyembuhin luka hati ya Pak Abi. Lama banget ya kayaknya ya. Oke, Pak, kita ke pertanyaan lagi nih Pak. Ini sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk, tapi terima kasih buat Anda yang sudah proaktif ya. Memang ini kami berikan sebuah kesempatan buat Anda untuk berinteraksi karena memang bahasan-bahasan yang kami sampaikan sebenarnya sih ringan gitu loh, santai. Pagi-pagi gini kita nggak mau maksa Anda untuk mikir berat ya. Anyway, terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya. Mbak Selfie kembali bertanya, apakah ada pengecekan kredit skor selain di ID Score Revindo, Pak Abi? Dan apakah kelebihan ID Score dengan biro kredit lainnya, Pak? Oke, kita coba komparasikan ya dengan yang lainnya. Silakan, Pak Abi. Iya, jadi sampai dengan saat ini di Indonesia adalah sebagian besar adalah pengecekan dilakukan di ID Score, gitu. Jawabannya Nomor seperti uno, itu ya. gitu ya. Masih nomor satu Iya, ya. betul. Oke. Jadi hampir semua individu di Indonesia apabila ingin mengecek credit scoringnya di ID Score, seperti itu. Nah, Oke. apa tadi pertanyaannya? Kelebihannya dibandingkan Ya, dengan betul. yang lain, gitu ya. Pertama adalah dalam industri biro kredit ini sebagai pengenalan juga ya buat sobat ID Score, bahwa semakin banyak database, semakin besar database yang dimiliki, maka itu akan semakin memperkuat akurasi dari perhitungan credit scoring sobat ID Score. Oh, oke. Ya. Nah, ID Score saat ini sudah memiliki kurang lebih 300 lembaga keuangan Mm-mm. yang menjadi anggota dari ID Score. Mm-mm. Oke, jadi otomatis ya, dengan semakin banyaknya anggota yang dimiliki, itu semakin memperkuat database yang dimiliki oleh sobat ID Score. Mm-mm. Artinya data-data seluruh sobat ID Score yang ada di berbagai lembaga keuangan tentu saja itu akan masuk ke dalam database dari ID Score. Nah, dengan demikian itu akan semakin memperkuat perhitungan akurasi dari credit scoring sobat ID Score dan juga semakin komprehensif laporan-laporan yang dikeluarkan oleh ID Score untuk seluruh sobat ID Score. Jadi itulah kelebihan yang dimiliki. Itu dari sisi database. Kemudian dari sisi produk, ID Score saat ini kurang lebih memiliki 7-8 produk atau layanan bagi lembaga keuangan. Bukan saja credit scoring atau credit report, ya, tapi kita atau ID Score sudah memiliki layanan alternatif scoring dan juga telco scoring. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah bagi sobat ID Score yang belum memiliki fasilitas-fasilitas atau belum memiliki akses misalnya ke perbankan atau belum pernah punya kartu kredit, belum pernah punya pinjaman di bank, tapi ingin dicek atau ingin mengetahui scoringnya, nah itu bisa dilihat dari data-data lainnya. Tadi data-data alternatif atau data telco, ya. Pasti sobat ID Score hampir seluruh masyarakat di Indonesia memiliki telepon ya, handphone gitu ya. Ya, smartphone ya. Itu bisa dicek bagaimana telco scoringnya, Oke. ya di ID Score. Nah, ini bagi sobat ID Score yang belum memiliki kartu kredit, belum memiliki pinjaman, yang misal sebagai baru lulus kuliah atau baru lulus sekolah atau baru masuk kerja gitu ya. Tapi belum ada punya fasilitas, belum punya kartu kredit, tapi ingin mengecek scoringnya, itu bisa melakukan di pengecekan di ID Score menggunakan data-data lainnya. Seperti itu, Mas Daryl. Oke, berarti sebetulnya nggak ada masalah juga ya untuk bisa mengecek kemampuan kita sendiri ya Pak ya, dari telco scoring juga masih bisa dilakukan gitu ya. Betul, betul Oke, sekali. baik Pak, izin waktunya mepet banget, tapi ini masih ada beberapa pertanyaan yang masuk, boleh kita singgung sedikit ya Pak ya? Ya, silakan.
Ini, oh Pak, di Indonesia manfaat kredit scoring pribadi selain untuk pengajuan kredit untuk apa lagi Pak? Ya, memang ini menjadi tantangan sebenarnya. Ini pertanyaannya bagus banget nih. Menjadi tantangan buat masyarakat Indonesia ya, khususnya di Indonesia. Kalau kita berbicara eh, di luar Indonesia, di negara lain, kredit scoring itu sudah menjadi, tadi balik lagi, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pada umumnya, ya, di negara-negara maju, seperti itu. Jadi bukan saja untuk pengajuan kredit, tapi sebagai contoh misalnya, kalau kita bicara di negara lain yang maju ya, lebih maju dari sisi informasi perkreditan dan dari sisi pemanfaatannya. Sebagai contoh misalnya kita akan menyewa rumah, Mas Daryl, atau menyewa apartemen, biasanya khususnya buat masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri atau sekolah di luar negeri, menyewa apartemen atau bahkan ingin melakukan hal-hal lain misalnya gitu ya. Itu atau misalnya ingin meminjam untuk uang sekolah misalnya seperti gitu untuk universitas gitu, membiayai universitas. Itu harus dicek terlebih dahulu kredit scoringnya sebelum kita menyewa apartemen atau menyewa rumah. Oke. Nah, tujuannya apa? Kalau kredit scoring kita bagus, ya, kita tidak perlu membayar deposit pinjam sewa apartemen atau sewa rumah misalnya 6 bulan, nggak perlu. Kita cukup deposit 3 bulan saja atau bahkan 1 bulan saja. Gitu. Tapi kalau kredit scoring kita kurang bagus, maka penyewa rumah nggak mau ngambil resiko. Dia akan meminta deposit minimal 6 bulan misalnya seperti itu. Dibuka gitu ya, penyewa apartemen. Nah, itu yang manfaat-manfaat yang digunakan atau manfaat-manfaat dari kredit scoring yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari di suatu negara. Nah, di Indonesia sayangnya itu masih belum menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya. Jadi murni kita masih mendasarkan pada belum masih menggunakan data-data seperti itulah, intinya seperti itu. Gitu. Nah, balik lagi, ini menjadi bukan tugas cuma ID Score, tapi tugas juga kita semua. Sobat ID Score harus bisa membantu bagaimana mensosialisasikan pentingnya kredit scoring bagi kehidupan kita, supaya memudahkan kita juga. Tadi sebagai contoh, kita mau sewa rumah, ya kalau skor kita bagus, kita bisa minta ke penyewa rumahnya, kita depositnya 1 bulan saja seperti itu, atau 2-3 bulan saja, tidak perlu harus bayar di muka 6 bulan atau 1 tahun, seperti itu. Nah, itulah manfaat-manfaat sebenarnya yang bisa kita dapatkan dari penggunaan atau penggunaan kredit scoring dan kredit report kita. Itu Mas Daniel. Baik. Jadi kalau bisa kita tarik dari hulu ke hilirnya, sebetulnya adalah bagaimana kita mampu mengelola keuangan ya sebetulnya Pak Abi ya, agar bisa membagi pos-pos mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu, entah mungkin pembayaran kredit dan segala macamnya, agar kredit scoring kita juga lebih bagus dan juga otomatis kredit reportnya juga lebih bagus lagi. Baik, ini saya coba cek dulu pertanyaan yang masuk Pak Abi. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk. Oke, sebentar. Baik, sudah tidak ada. Mungkin kita ambil summary dulu Pak Abi. Di awal tahun ini kita diajak oleh ID Score untuk bisa cek kredit score dan juga kredit report kita. Boleh? Ada waktu sekitar 3 menit kita ambil kesimpulannya. Apa yang harus diperhatikan sama Sobat ID Score dan bagaimana kira-kira ID Score ini memberikan kontribusi positif buat masyarakat Indonesia. Silakan Pak Abi. Oke, baik. Terima kasih. Jadi untuk seluruh Sobat ID Score, ini kita memasuki tahun baru 2021. Apabila Sobat ID Score memiliki resolusi di tahun 2021, misalnya ingin memiliki tadi ingin untuk melakukan kredit rumah, kredit mobil ataupun hal-hal lainnya gitu ya, ingin memiliki suatu hal yang belum bisa diwujudkan di tahun-tahun sebelumnya. Seperti contoh tadi membuka usaha dan sebagainya, dan membutuhkan misalnya fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan.
Dari kami, ID Score ingin memberitahukan bahwa mengingatkan untuk dapat melakukan pengecekan terlebih dahulu atas credit scoring dan credit report dari Sobat ID Score. Tujuannya adalah agar pada saat nanti Sobat ID Score membutuhkan pinjaman, membutuhkan fasilitas dari lembaga keuangan, itu dapat memudahkan Sobat ID Score untuk mendapatkan fasilitas tersebut karena data-data yang dimiliki atau credit report yang dimiliki sudah baik atau sudah sesuai dengan apa yang memang dimiliki oleh Sobat ID Score. Jadi pada kesempatan ini di awal tahun yuk kita bersama-sama memulai awal tahun ini dengan baik, tentu saja dengan mencoba untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan kita yang belum terpenuhi di tahun lalu, dengan cara misalnya tadi melakukan apabila membutuhkan pinjaman, kita cek yuk ini kita apa credit report dan credit scoring kita agar memastikan bahwa informasi-informasi yang dimiliki sudah sesuai. Jadi buat Sobat ID Score ini adalah merupakan suatu hal yang baik buat kita dalam hal memulai tahun yang baru di 2021 ini. Seperti itu. Oke. Baik, semoga bermanfaat. Dan untuk Anda, Sobat ID Score yang baru bergabung dan sudah ketinggalan 1 jam ya, hampir 1 jam kita bicara santai di sini. Jangan lewatkan, Anda bisa coba follow semua sosial media dari Pevindo atau ID Score di Instagramnya, di Twitter, di kanal YouTube maupun juga di Facebook dan juga Twitternya. Nah, nanti Anda bisa dapatkan banyak informasi di situ atau mungkin juga di LinkedIn-nya. Dan jangan lewatkan juga, ini edisi pertama kali tanggal 8 Januari 2021 kita bahas masalah hal yang berhubungan dengan cek kredit dan juga kredit report. Nanti kita ketemu lagi di 2 minggu depan. Jangan lupa setiap 2 minggu kami berikan edukasi dan juga literasi yang berhubungan dengan keuangan bersama dengan ID Score. Pak Abi, terima kasih banyak waktunya pada pagi hari ini. Sehat-sehat selalu. Tetap ingat pesan Ibu ya, jaga jarak, rajin mencuci tangan dan juga menggunakan masker pastinya ya. Dan terima kasih Sobat ID Score yang telah bersama kami. Nantikan perbincangan kami di Bincang Santai pada edisi 2 minggu ke depan. Saya Daryl Adam, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.